Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat siang rekan-rekan pendidikan olahraga yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa semester 5 ya, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di olahraga. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacaan basmalah tadi Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang kita cari. Baik, langsung saja pada pertemuan yang kelima, seperti janji Pak Pungki kemarin, kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang penilaian pada kurikulum 2013. Perlu diketahui, kurikulum 2013 ini memiliki suatu penciri. Pencirinya berupa tematik. Nah, tematik apakah itu dengan kurikulum tematik 2013? Kita lebih fokus kepada penilaiannya terlebih dahulu. Supaya nanti apa? Supaya nanti runtut ya. Jadi pengetahuannya nanti runtut. Jadi ini kan Pak Pungki mengajar 2 mata kuliah terkait dengan pembelajaran di olahraga. Di antaranya adalah pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran di olahraga dan juga evaluasi pembelajaran di olahraga. Kita nanti selalu ini ya, ada sinkronisasi antara perencanaan pembelajaran dan juga penilaian atau evaluasi pada pembelajaran. Nah, kita akan fokus dan menggali tentang penilaian kurikulum 2013. Bagaimana toh itu? Berdasarkan panduan dari Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 ada panduan-panduan ya, baik dari tingkat SD, ya, SMP, SMA maupun SMK tentang penilaian di kurikulum 2013. Adapun penilaian itu seperti apa ya, yaitu tetap dengan 3 ranah ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan juga penilaian psikomotorik. Tetapi urut-urutannya di sini agak sedikit berbeda ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya pada penilaian kali ini, penilaian sikap ya, itu ditempatkan di pertama dan juga ada pembagiannya. Sikap terdiri dari sikap spiritual dan juga sikap sosial. Nah, bagaimana penilaian sikap ini? Langsung saja membahas pada pertemuan ini lebih khusus kepada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap pada dasarnya dibagi menjadi 2. Komponen pertama adalah komponen sikap yang utama, diambil dari teknik pengambilan yang utama, maka dinamakan penilaian sikap utama. Sedangkan yang kedua adalah penilaian sikap dengan teknik atau dengan penunjang. Ya, ini sebagai penunjang. Termasuk nanti bagaimana cara membuat atau melakukan penilaian berdasarkan ini, teknik penilaian penunjang. Ya. Utama itu artinya memiliki makna secara teknik. Ya, subjeknya itu adalah mempunyai peran utama dalam mengambil nilai sikap. Kedua, bahwasanya data
maupun informasi yang didapat dari nilai sikap utama itu adalah sumber rujukan utama atau yang paling kuat. Nah, sekarang dua macam tadi, yang utama tadi dari subjek maupun data informasinya apa? Nah, yang pertama subjeknya adalah siapa yang mengambil, ya. Yang mengambil yang utama adalah guru. Guru ini adalah guru mata pelajaran, ya. Diambil kapan? Diambil selama proses pembelajaran berlangsung atau KPM, ya, dalam 1 kali tatap muka. Nah, itu teknik yang utama pengambilan penilaian sikap. Selanjutnya, penilaian yang utama lagi diambil oleh siapa? Subjeknya adalah wali kelas, ya, yang paham karakter peserta didiknya. Selain wali kelas, dapat juga penggalian informasi dari guru bimbingan konseling, ya. Nah, karena apa? Karena penilaian sikap ini bisa nanti waktu mengambil adalah dengan metode observasi, tetapi kasuistik, ya. Jadi per kasus, ya, atau juga bisa incidental record. Jadi kejadian, baik kejadian insidental. Jadi ketika ada kasus-kasus tertentu, ya, itu juga bisa diambil, ya, selain di pembelajaran. Kalau dari insidental tadi berarti di luar jam pembelajaran atau bisa juga dalam pembelajaran. Jadi kasuistiknya berbeda, ya. Bisa dalam jam pelajaran, bisa di luar. Tapi ini yang mengambil subjeknya adalah bisa berupa wali kelas atau guru BK berbasis informasi. Nah, itu menjadi rujukan utama, ya. Data atau informasi penilaian sikap yang utama. Sedangkan penunjang, ya, penunjang itu siapa subjeknya yang menilai, itu adalah penilaian, namanya penilaian antar teman ataupun penilaian diri. Nah, dari namanya sudah pasti bahwasanya kalau yang menilai berarti teman sendiri, teman sejawat, ya, antar teman saling menilai. Yang pertama itu, yang kedua dia menilai dirinya sendiri. Nah, itu sebagai teknik penilaian sikap. Datanya atau informasinya itu penunjang, ya. Jadi tidak utama tetapi penunjang. Dan itu dilakukan minimal, ya, sekurang-kurangnya itu 1 kali menjelang UAS, ya, seperti itu. Karena ini penunjang, jadi tidak perlu banyak, artinya seperti itu, ya. Tetapi ada skala minimalnya, skalanya adalah 1 kali, ya, menjelang UAS atau akhir pembelajaran itu, ya. Baik, itu penilaian sikap. Jadi harus paham dulu sikap itu siapa subjeknya dan bagaimana cara mengambilnya dan kapan waktunya itu harus tahu, ya. Baik, sekarang langsung untuk dalam mengambil penilaian sikap itu ada alat, ada instrumen. Instrumennya apa? Berupa jurnal. Jurnal perkembangan sikap, ya. Kenapa ini perkembangan, Pak Pungki? Nah, karena sikap itu juga bisa berkembang, ya, dan juga bisa berubah. Nah, kalau orang sikap itu tidak bisa berubah, bisa. Sikap itu juga bisa berubah dari faktor yang mempengaruhinya berupa lingkungan, ya, baik lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan antar teman, lingkungan sosial, masyarakat, ya, lingkungan ini, ya, hobi, ya, itu juga bisa mempengaruhi. Contohnya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Misalkan pada saat pertumbuhan perkembangan peserta didik mengalami perkembangan mental, artinya pengetahuan juga mengiringi. Nah, kalau mengiringi berarti dulu punya komunitas PS misalkan, ya, sukanya bermain, tetapi seiring perkembangan dia sudah tidak PS lagi, bersepeda mungkin, ya. Nah, dia mempunyai komunitas yang berbeda dan itulah yang mempengaruhi, salah satunya lingkungannya. Dulu perkembangan mentalnya dia masih penakut, tidak berani keluar rumah misalkan.
Dia tidak punya komunitas dan sikapnya masih tertutup. Nah, ketika dia mulai bergaul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, maka dia berani untuk keluar dan memiliki komunitas baru. Nah, komunitas-komunitas itulah yang akan mempengaruhi sikapnya. Maka dinamakan perkembangan sikap. Nah, itu ya alasannya ya. Nah, seperti ini formatnya ya jurnalnya. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk jumlahnya. Ada nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, dan butir sikap. Apa isinya? Kalau nomor jelas ya, urut-urutannya. Tanggal berarti kasus rekodnya, apa incidental recordnya ya. Tanggal berapa? Hari, mungkin by hari juga ya. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa ya. Formatnya seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti memudahkan ini benar-benar bukti autentik terjadiannya pada tanggal ini, waktu ini, jam ini ya gitu ya. Terus nama siswa, terus catatan perilakunya apa yang muncul ya. Perlu diketahui pada catatan perilaku ini tidak selalu negatif. Ya, sekali lagi pada catatan perilaku tidak selalu negatif. Artinya apa, Pak? Artinya berarti positif pun boleh. Tetapi perlu diketahui juga ini juga kasuistik. Jadi tidak biasa ya. Jadi kasus-kasus yang tidak bisa biasa. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya nanti kita akan melihat setelah ini ya. Terus ini butir sikap. Butir sikap itu sikap yang muncul. Butirnya apa dari kompetensi ataupun kompetensi sikap yang sudah ditulis dalam kurikulum. Ini contoh sikap spiritual. Sikap tadi terbagi dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Contohnya ini, nomor 1 pada tanggal ini ya, 15 September 2020, Fatim. Apa catatan perilakunya? Mengingatkan teman untuk melaksanakan sholat. Nah, ini bisa dilakukan siapa? Bisa dilakukan juga guru observasi ya, dengan observasi guru mata pelajaran, misalkan guru agama. Pada waktu itu dia ini ya, Fatim mengingatkan teman, ayo sholat ya, kita catat ya, kita catat. Nah, itulah yang namanya penilaian autentik by observasi, pengamatan ya. Butir sikapnya apa? Ketakwaan. Karena apa? Ini menjalankan ya, melaksanakan perintah ya. Nah, misalkan perintah apa? Al-Qur'an ya, itu kan. Terus ini contoh negatif ya. Ini tadi yang Fatim positif, yang Heru ini negatif ya. Misalkan dalam waktu yang sama ya, tidak hanya satu ya. Dalam satu hari atau satu pembelajaran ini ada 2 orang. Yang dominan apa? Tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, Heru ini tidak sholat Jumat tanpa uzur. Maka di sini perlu dicatat. Nah, itu butir juga ketakwaan ya. Begitu juga yang lain. Taufik mengajak berdoa sebelum bermain. Insagi menjadi imam sholat zuhur di sekolah. Fazan tidak berpuasa ketika Ramadan tanpa uzur ya. Ihsan menjadi panitia penyembelihan kurban di sekolah. Ya, jadi ini adalah by accident record. Nah, perekaman dengan menggunakan pengamatan. Siapa yang mengamati? Siapa yang melakukan? Tadi yang utama adalah guru mata pelajaran ataupun juga wali kelas, bisa juga di luar jam pelajaran guru BK, itu menjadi sumber rujukan pengambilan data yang utama. Selanjutnya adalah sikap sosial. Sikap sosial dengan format yang sama ya, dengan catatan yang berbeda mungkin ya. Kalau sosial itu lebih ke kepedulian, butir sikapnya, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kebersihan dan sebagainya ya. Sebagai contoh yang positif ya, Zainul pada ini ya, pada tanggal ini membantu menyeberang orang di depan sekolah ya, di depan sekolah, di jalan berarti ya. Nah, itu ya. Terus Dava, ini yang negatif, berbohong ketika ditanya alasan terlambat, ini kejujuran. Sundoro, nah, menyerahkan dompet yang ditemukan di halaman sekolah. Nah, baik sekali Sundoro ini ya, ini kejujuran. Selanjutnya
Ada juga dengan format gabungan antara spiritual dan sosial. Seperti apa, Pak? Ya, berarti ada format ini. Butir sikapnya apa yang muncul, bisa nanti spiritual ataupun sosial, ya. Tinggal nanti analisisnya, selanjutnya keterangannya. Ini termasuk yang spiritual atau sosial. Itu ya. Contohnya azam, menjadi panitia penyembelihan kurban. Butir sikapnya apa? Ketakwaan yang muncul dari sini. Karena menyembelih kurban kan menjadi panitia. Artinya dia melaksanakan perintah Allah kan. Nah, akhirnya apa? Keterangannya adalah ini spiritual. Juga misalkan berbohong ketika ditanya tidak masuk sekolah. Berarti kan butir sikapnya apa yang muncul? Ini kejujurannya, ya, kejujurannya, keterangannya apa? Ini sosialnya yang muncul dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gabungan. Selanjutnya, ini adalah berupa lembar penilaian sikap sosial, tapi basisnya adalah penilaian diri. Setiap orang atau peserta didik dalam menilai penilaian sikap sosial, dia melakukan kayak evaluasi diri. Ya, evaluasi dirinya berupa apa? Berupa lembarnya ya atau tidak. Tinggal di checklist. Ya. Contoh pernyataan yang muncul. Pernyataan ini dapat diubah, ditambah ataupun dikurangi ya, tergantung nanti skala yang muncul dari kompetensinya. Contoh, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ya atau tidak? Nah, dia akan menilai dirinya sendiri. Kira-kira saya iya apa tidak ya? Sebelum aktivitas saya berdoa apa tidak ya? Misalkan, ya, kita checklist. Dan seterusnya. Itu adalah penilaian diri. Ya. Berikutnya penilaian diri pada sikap sosial dengan skala. Skala itu berarti ada skalanya. Kalau 1 itu tidak pernah, jadi ini apa? Keseringan, tingkat keseringan, ya, tingkat keseringannya dia repetisinya sedikit, banyak atau sama sekali. Contoh kalau nilai 1 tidak pernah, 2 itu ya kadang-kadang, kadang ya, kadang tidak. Kalau 3 itu sering, ya sering itu ya banyak, ya tetapi tidak selalu. Nah kalau 4 ini pasti ya, pasti atau selalu tanpa meninggalkan sama sekali. Nah itu skalanya. Ini dinamakan Likert scale atau skala Likert. Ya, Likert itu skalanya ya di skala ada interpretasi dari angka-angka ini, dari angka 1, 2, 3, 4. Ya, kalau 1 tadi tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Contohnya apa? Contohnya ini, pernyataan yang muncul. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas tadi. Bagaimana saya ya? Nah, saya tidak pernah, berarti yang checklist angka 1. Oh, saya kadang-kadang berdoa kalau ingat ya, kadang-kadang tapi tidak kan kalau nggak ingat. Nah, berarti 2. Atau saya selalu ya, sering atau selalu sering ya, seringnya berdoa. Nah, saya selalu setiap aktivitas apapun. Saya sering tetapi sering setiap hari tapi hanya makan saja. Nah, itu bisa gitu. Nah, ini tinggal nanti pernyataannya, sikapnya sosial atau ini ya spiritual. Tinggal nanti dimasukkan saja untuk pernyataan. Dan jumlahnya disesuaikan juga. Baik, berikutnya adalah lembar penilaian antar teman. Kalau tadi penilaian diri, yang menilai adalah diri, menggali informasi ataupun data lewat diri, artinya kalau lewat diri itu membutuhkan kejujuran. Kalau sekarang adalah lembar penilaian antar teman. Teman menilai teman. Nah, skalanya seperti ini ya. Nah, kalau ini checklistnya adalah ya tidak. Ya, cuma menceklis memilih. Kalau ini namanya dikotomi. Dikotomi itu berlawanan, ya atau tidak. Salah satunya pernyataan yang muncul seperti ini. Nah, sama ya. Ini kalau religius kita ambil yang nomor 6 saja. Teman saya mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Nah, berarti apa adanya itu kan kejujuran ya. Perasaannya diungkapkan apa adanya. Ya apa tidak. Misalkan saya, taruhlah nama saya Sundoro. Saya menilai antar teman, menilai Fazan. Fazan itu sikapnya, pernyataannya ini. Teman saya mengemukakan perasaan. Nah, Fazan itu mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Fazan itu
Iya apa tidak ya? Oh, ternyata tidak. Berarti checklistnya di sini. Teman saya nomor 7, teman saya melaporkan data atau informasi apa adanya. Ya. Benar atau tidak ya? Oh, benar. Ya. Checklist di sini. Nanti akan jumlahnya akan berapa butir yang iya, berapa butir yang tidak. Nah, pernyataan ini dapat diubah atau ditambah ya, dikurangi, ditambah sesuai dengan sikap yang dinilai. Itu adalah lembar penilaian antar teman. Berikutnya sama antar teman tetapi dengan menggunakan skala, Likert scale ya. 1 tadi tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Kita lihat nomor 4. Teman saya tidak menyontek dalam mengerjakan ujian. Nah, misalkan tadi Sundoro menilai Fazan, Sundoro melihat Fazan itu menyontek enggak ya ketika ujian. Nah, karena dia Fazan itu kalau ujian jujur, berarti dia sering ya, artinya sering itu apa? Tidak pernah menyontek. Tidak menyontek di sini ingat pernyataan negatif ya, tidak menyontek artinya kan tidak menyontek, dia sering tidak menyontek ya, kayak gitu ya. Terus selalu tidak menyontek, ingat ini ada pernyataan negatif, harus paham juga kalau membuat pernyataan. Contoh ini, teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas ya. Selalu berdoa. Nah, itu kan positif ya. Teman saya sholat 5 waktu tepat waktu, selalu ya. Itu kan positif ya. Tetapi di sini ada pernyataan negatif. Teman saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain ya. Nah, artinya apa? Selalu apa tidak? Selalu. Kalau tidak ya sering itu tidak mengganggu ya, sering tidak mengganggunya. Nah, ini karena memahaminya adalah kalimat negatif. Ini juga teman saya tidak menyontek. Tidak menyontek itu sering. Jadi jangan nanti kalau beda lagi dengan kalimat positif, teman saya menyontek. Menyontek itu berarti ya, tidak pernah. Berarti yang dicoret 1. Tetapi ini kalimat negatif. Tolong dalam membuat pernyataan nanti juga harus memperhatikan hal itu ya, karena nanti bisa terbalik-balik dengan skalanya ya. Jadi perolehan skalanya harusnya dia dengan deskripsinya tidak pernah jelek ya, tidak pernah sama sekali karena aktivitasnya positif, malah dia terbalik ya, memperoleh skala atau penilaian yang rendah gitu ya. Itu penilaian antar teman dengan menggunakan skala. Nah, itu saja rekan-rekan yang berbahagia dan saya banggakan tentang penilaian sikap menggunakan kurikulum 2013 yang terdiri dari penilaian sikap. Nah, sikap itu spiritual dan sosial. Yang kedua nanti ada pertemuan selanjutnya ada penilaian pengetahuan dan psikomotor. Nah, pada pertemuan kali ini kita tadi sudah membahas pembagian penilaian, pengambilan data, penilaian sikap yang ada utama dan pendukung. Utama itu bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran, oleh wali kelas atau guru kelas, dan juga oleh guru bimbingan konseling. Ya. Sedangkan penilaian untuk penunjang itu 2. Bisa antar teman, ya, bisa diri sendiri. Nah, itu rekan-rekan yang berbahagia, semoga menjadi ilmu buat kita. Jangan lupa untuk selalu membaca, dibaca lagi ya. Ingat, sumber ilmu yang utama itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan aktivasi panca indera. Salah satunya adalah mata, mulut, telinga ya, tolong itu diaktifasi supaya nanti otaknya terus bekerja dan kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por UMS juara.